Halo, saya Marcelino Siwi dari kelas Tersia A. Dalam video kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang HIV atau AIDS, salah satu penyakit infeksi berbahaya yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang berujung pada seks bebas. Apa itu penyakit HIV atau AIDS? Virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang sangat kecil tetapi sangat berbahaya. Virus inilah yang menyerang sistem imunitas tubuh manusia. Mari kita lihat bentuk dari virus ini seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang mana berbulu tegak dan tajam. Nah, jika kita terkena bulu babi, bagian tubuh yang terkena akan terasa perih, terasa gatal, bahkan sakit. Nah, mirip dengan HIV. Jika seorang terinfeksi virus HIV, pada awalnya tidak ada gejala apapun. Tetapi dalam kurun waktu 7-10 tahun, yang biasa tampak sehat, tampak pugar, pada akhirnya kekebalan tubuhnya akan semakin melemah, bahkan sampai parah, akan berujung pada kematian. Virus HIV menyerang lewat dinding sel darah putih dan masuk ke dalam sel yang memegang sistem peranan imunitas tubuh. Seorang akan sangat rentan terkena virus HIV jika mereka sering gonta-ganti pasangan, berhubungan seksual secara bebas. Itulah kenapa kita harus berhati-hati dalam pergaulan bebas. Virus inilah yang menjadi penyebab utama dari penyakit AIDS. AIDS, kita pasti bertanya-tanya, apa itu AIDS? AIDS ini adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom berarti kumpulan gejala atau penyakit. Defisiensi berarti kekurangan, imun berarti kekebalan, dan acquired berarti diperoleh atau didapat. Nah, dengan pengertian ini, AIDS itu bukanlah penyakit bawaan, bukanlah penyakit keturunan. Seorang pengidap HIV, daya tahan tubuhnya akan terganggu sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Bahkan suatu penyakit pun yang untuk orang lain jika terkena akan menjadi penyakit ringan, tetapi untuk pengidap HIV, penyakit ringan akan menjadi penyakit yang berat hingga berujung pada kematian. Nah, misalkan penyakit influenza. Pada orang sehat, penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu kurang lebih seminggu dengan cara makan, istirahat, dan minum obat. Sedangkan pada pengidap HIV dan penderita AIDS, influenza akan bertahan lebih lama, bahkan semakin parah pada waktu tertentu. Seorang penderita AIDS dapat meninggal karena penyakit infeksi lain yang menyerang diri seorang itu akibat kekebalan tubuhnya yang terganggu. Bagaimana bahaya penyakit infeksi HIV atau AIDS? Bahaya dari penyakit ini sangat beragam. Mulai dari penurunan imunitas tubuh, resiko yang tinggi bagi anak muda karena mudah menular dan mematikan, dari aktivitas seks berujung pada narkoba, penyakit serius seperti kanker, dan infeksi sampai menuju pada kematian. Secara fakta, kasus kematian menurut perhitungan WHO, World Health Organization, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Dan yang mengerikan, jumlah 70% adalah kalangan pemuda dan usia produktif. Nah, ini salah satu contoh pengidap dan penderita HIV atau AIDS. Cara penularan HIV atau AIDS.
virus HIV ini tidak menular lewat udara, tetapi virus ini terdapat pada cairan-cairan tubuh, yaitu pada darah, sperma, dan cairan vagina. Bagian-bagian tubuh inilah yang dapat menularkan virus HIV. Penularan ini bisa terjadi bila ada kontak atau pencampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV. Bisa saja melalui hubungan seksual, apalagi yang lagi tren sekarang, itu LGBT. No, jangan. Ada juga dari jarum suntik yang tercemar virus, dan ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Fase perkembangan HIV terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase window period atau periode jendela. Nah, pada fase ini, seseorang yang terkena HIV masih bisa beraktivitas normal karena pada biasanya tanpa gejala. Fase periode jendela ini bisa berlangsung selama sekitar 3 bulan sampai 6 bulan dari saat terinfeksinya HIV. Memang, dalam fase ini tidak ada gejala, namun seorang yang sudah menjadi pengidap HIV dari awal, dia dapat menularkan virus HIV. Dalam kurun waktu 7-10 tahun, dia tidak akan ada gejala. Namun, setelah itu barulah timbul gejala-gejala AIDS. Yang kedua adalah fase asimptomatik atau tanpa gejala. Pada fase ini, seorang pengidap HIV tidak menunjukkan gejala sama sekali, tetapi perlahan-lahan jumlah CD4 atau penanda sel darah putih dalam darah akan semakin menurun karena diserang oleh virus HIV. Yang ketiga adalah fase simptomatik atau bergejala. Pada fase ini, seseorang yang mengidap HIV akan mengalami gejala-gejala yang ringan, namun tidak mengancam nyawanya. Fase ini akan memakan waktu lebih dari sebulan, dan penderita akan mengalami berat badan menurun 110%, diare kronis, demam, kandidiasis, mulut berlubang, dan berbagai infeksi lainnya. Dan jika sudah lebih berat, tekanan darah rendahnya lebih berkurang, lebih parah, seseorang itu akan mendapat perawatan yang lebih intensif. Fase yang terakhir adalah fase AIDS. Jika sudah dalam fase ini, kondisi kekebalan tubuh penderita kian hari kian melemah. Berbagai penyakit lain akan bermunculan dan akan sangat memperparah kondisi kesehatan mereka. Nah, setiap orang sangat mungkin mengalami kejadian atau gejala yang berlainan. Secara umum, pesatnya perkembangan dari HIV positif ke arah AIDS tergantung pada berbagai faktor, yaitu riwayat medis, status kekebalan tubuh, imunitas, adanya infeksi lain, perawatan yang diperoleh, dan di samping itu, gizi dan kebersihan lingkungan juga berpengaruh pada taraf kesehatannya secara umum. Perilaku yang beresiko tinggi HIV. Kita harus hati-hati dan menghindari dari perilaku seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tidak wajar seperti LGBT, narkoba suntik, dan prostitusi, karena itu sangat beresiko tinggi terdampak HIV. Ingat, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Hal-hal yang tidak mungkin menularkan HIV adalah seperti menyenggol penderita HIV, berjabat tangan, penderita batuk di depan kita, menggunakan WC yang sama, mandi di kolam renang, apalagi melalui gigitan nyamuk dan sengal lainnya. Itu tidak dapat menularkan HIV. Pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Sampai saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Apa? Hindari
melakukan hubungan seks bebas. Itu yang paling pokok. Karena jika sudah tertular, kita akan mendapat HIV. Jika sudah begitu, langsung pergi ke dokter. Kita juga harus memberi dukungan kepada mereka yang terkena penyakit infeksi ini, karena mereka sangat membutuhkan dukungan kita. Sekali lagi, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Dekatkanlah diri dengan Tuhan agar kita tidak terjerumus dalam dosa. Terima kasih, semoga bermanfaat.